Kontroversi kinerja wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan antara Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC kini tengah menyelidiki dugaan kesalahan yang dilakukan oleh wasit asal Oman tersebut dalam pertandingan yang digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Menurut laporan dari jurnalis Arab, Nahar Kunais, AFC telah memanggil Ahmed Alkaf dan beberapa wasit lainnya untuk dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi di beberapa pertandingan. Selain pertandingan Indonesia vs Bahrain, pertandingan antara Al-Hilal dan Al-Ain juga disorot. AFC telah memanggil wasit Ahmed Alkaf dari Oman, Muhammad Nasmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait, untuk diselidiki atas dugaan kesalahan dan manipulasi pertandingan serta protokol VAR, tulis Nahar Kunais melalui akun media sosialnya. Wasit Ahmed Alkaf terancam sanksi berat. Jika terbukti bersalah, Ahmed Alkaf terancam sanksi berat dari AFC, yang bisa berupa larangan memimpin pertandingan hingga akhir musim. Investigasi ini tentu berdampak besar pada kredibilitas AFC dalam menjaga sportivitas pertandingan. Selain itu, beberapa pengamat berharap agar Bahrain dijatuhi kekalahan WO, dan Indonesia mendapatkan kemenangan otomatis dengan tambahan 3 poin. Akun Instagram Football Abroad Indonesia turut menyindir, semoga bukan hanya formalitas, mengisyaratkan harapan akan adanya konsekuensi serius dari investigasi ini. Kritik terhadap penunjukan wasit Ahmed Alkaf, sebelum insiden ini mencuat, Adel Al-Mulhim, seorang pengamat sepak bola Timur Tengah, juga mengkritik keputusan AFC yang terus menunjuk Ahmed Alkaf untuk memimpin pertandingan krusial, terutama antara tim Timur Tengah dan non-Timur Tengah. Al-Mulhim bahkan menyinggung peran Alkaf dalam pertandingan final Liga Champions Asia antara Al-Hilal vs Urawa Red pada leg pertama. Terkadang, keputusan AFC aneh, seolah-olah mereka hanya punya satu wasit, yaitu Ahmed Alkaf, untuk pertandingan-pertandingan penting, ujarnya. Akankah digelar tanding ulang? Bagaimana menurut kalian? Kita tunggu saja hasil dari keputusan AFC dan FIFA. Dengan investigasi yang sedang berlangsung, muncul spekulasi mengenai potensi pertandingan ulang antara Indonesia dan Bahrain. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari AFC terkait hal tersebut. Situasi ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama para pendukung timnas Indonesia, yang berharap hasil pertandingan bisa berubah. AFC diharapkan dapat menindak tegas jika terbukti ada manipulasi atau pelanggaran aturan dalam pertandingan ini. Kabar wasit Ahmed Alkaf muncul di media sosial medsos setelah akun Instagramnya sempat hilang pasca laga Bahrain vs Indonesia terungkap. Ahmed Alkaf menjadi sosok yang paling disorot dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Bahrain lawan timnas Indonesia Kamis lalu. Gara-gara keputusannya yang kontroversial, Ahmed Alkaf dianggap telah merampok kemenangan timnas Indonesia dari Bahrain. Sejak saat itu, Ahmed Alkaf mendapat serangan siber termasuk akun resmi sepak bola Bahrain sampai peta negara Bahrain di Google Maps beberapa lokasi berubah nama jadi AFC Mafia. Selain mendapatkan kecaman dari supporter, wasit berusia 41 tahun ini juga mendapat serangan siber yang menjurus ke arah pribadi. Hal itu tampaknya berdampak pada kondisi mental Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf sempat membagikan unggahan melalui Instagram pribadinya Ahmed Alkaf dengan kata-kata yang mencerminkan keputusasaan. Jangan putus asa, kegembiraan akan menanti Anda pada waktunya, tulis Ahmed Alkaf melansir tribunwow.com. Sebelumnya, melalui akun Snapchat-nya, Ahmed Alkaf juga sempat menulis kalimat yang menggambarkan rasa lelah dan sakit. Bahkan jika Anda melihat kuda-kuda itu kelelahan, beberapa di antara mereka yang ras murni akan kembali berlari kencang meskipun kesakitan, karena panasnya tetap tinggi dan megah, tulis Ahmed melansir akun @football_5. Meski belum jelas apa yang dimaksud dari unggahan tersebut yang pasti, dua pesan itu mencerminkan Ahmed terganggu secara psikis. Tak hanya supporter Indonesia yang kesal, media asing pun ikut menyoroti keputusan Ahmed dalam memimpin laga. Media kenamaan China, Sohu, bahkan menyebut kemenangan yang sudah di depan mata timnas Indonesia dirampok. Mereka mengkritisi bagaimana wasit memperpanjang waktu pertandingan hingga gol kontroversial itu terjadi. Dalam artikel Sohu, media China itu menyoroti timnas Indonesia sebenarnya berpotensi mencetak sejarah baru, dengan 3 poin yang sangat berharga setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Yang lebih penting, pada laga melawan Bahrain,
Tim Indonesia seharusnya menang 2-1, namun wasit tetap berpegang pada prinsip Bahrain untuk tidak menyamakan kedudukan atau meniup peluit, sehingga membiarkan Indonesia diperas secara terang-terangan, tulis Sohu. Keputusan kontroversial Ahmed Alkaf dalam laga melawan Bahrain tampaknya masih meninggalkan luka bagi timnas Indonesia dan para suporternya. Reaksi keras dari berbagai pihak, mulai dari supporter, media nasional, hingga internasional, semakin memperkuat sorotan negatif terhadap wasit tersebut. Meskipun Ahmed berusaha untuk menenangkan diri melalui media sosial, situasi ini tetap menjadi salah satu insiden paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Asia. Pasca kejadian itu, Ahmed Alkaf mendapat banyak sorotan tajam dari penjuru dunia, termasuk tak henti-hentinya dihujat oleh warganet Indonesia. Menurut situs transfermarkt.com, Alkaf merupakan warga negara Oman kelahiran tanggal 6 Maret tahun 1983, dan menjadi wasit FIFA sejak 2010. Ahmed Alkaf yang kini berusia 41 tahun lebih sering bertugas memimpin pertandingan di Liga Oman dan Liga Champions Asia. Dan memulai debutnya sebagai wasit pada tanggal 17 Oktober tahun 2015. Reputasi Ahmed Alkaf tidak luput dari kontroversi. Pada tahun 2020, klub Iran Istiqlal Tehran pernah melayangkan protes resmi kepada AFC atas kepemimpinannya yang dianggap merugikan di laga Liga Champions Asia antara Al Nassr dan Al Ain. Rekam jejak Ahmed Alkaf pernah bikin supporter Singapura marah. Dalam pertandingan tersebut, Ahmed Alkaf mengeluarkan 10 kartu, 9 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Kontroversi lainnya terjadi saat Piala Asia U23 2020 ketika Ahmed Alkaf memberikan penalti kepada Arab Saudi usai menggunakan VAR dalam laga melawan Thailand. Keputusan tersebut dianggap menguntungkan Arab Saudi, yang memicu protes dari pihak Thailand. Sebagai buntut dari pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia, kata wasit sempat menjadi trending topik di sosial media X. Banyak warganet Indonesia yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Ahmed Alkaf di pertandingan tersebut. Wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul untuk pertama kalinya sejak setelah memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut situs transfermarkt.com, Alkaf merupakan warga negara Oman kelahiran tanggal 6 Maret tahun 1983, dan menjadi wasit FIFA sejak 2010. Ahmed Alkaf yang kini berusia 41 tahun lebih sering bertugas memimpin pertandingan di Liga Oman dan Liga Champions Asia. Dan memulai debutnya sebagai wasit pada tanggal 17 Oktober tahun 2015. Reputasi Ahmed Alkaf tidak luput dari kontroversi. Pada tahun 2020, klub Iran Istiqlal Tehran pernah melayangkan protes resmi kepada AFC atas kepemimpinannya yang dianggap merugikan di laga Liga Champions Asia antara Al Nassr dan Al Ain. Rekam jejak Ahmed Alkaf pernah bikin supporter Singapura marah. Dalam pertandingan tersebut, Ahmed Alkaf mengeluarkan 10 kartu, 9 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Kontroversi lainnya terjadi saat Piala Asia U23 2020 ketika Ahmed Alkaf memberikan penalti kepada Arab Saudi usai menggunakan VAR dalam laga melawan Thailand. Keputusan tersebut dianggap menguntungkan Arab Saudi, yang memicu protes dari pihak Thailand. Sebagai buntut dari pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia, kata wasit sempat menjadi trending topik di sosial media X. Banyak warganet Indonesia yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Ahmed Alkaf di pertandingan tersebut. Wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul untuk pertama kalinya sejak setelah memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6. Dikabarkan, Instagram milik Ahmed Alkaf sempat menghilang. Namun kabar terbaru, Instagram Ahmed Alkaf telah muncul kembali. Ahmed Alkaf pun juga turut memberikan kabar terbarunya lewat unggahan Instagram Story pada. Dia melakukan foto selfie sembari memberikan caption berbahasa Arab pada unggahan tersebut. Berikut arti dari unggahan itu, tidak ada yang lebih besar dari rahmatku Islam dan kesejahteraan bersama mereka, kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya. Hukuman Ahmed Alkaf pasca pimpin laga Bahrain vs Indonesia. Wasit laga Bahrain vs Timnas Indonesia, Ahmed Alkaf akhirnya mendapatkan hukuman akibat aksi kontroversial yang dilakukannya. Media Oman, Info Sports dan jurnalis Arab Saudi, Fayad, dikabarkan, Ahmed Alkaf gagal menjadi wasit pada laga Al Ain vs Al Hilal dalam lanjutan Liga Champions Asia.
Tokoh media Hamis Al-Balushi di program Al-Daka, menurut salah satu sumber khususnya, dia tidak boleh tampil pertandingan antara Al-Ain vs Al-Hilal pada hari Senin, tanggal 21 Oktober. Tulis keterangan Info Sports di Twitter. Bukan minggu yang baik bagi Ahmed Alkaf. Dia seharusnya menjadi wasit Al-Ain vs Al-Hilal pada tanggal 21, tetapi setelah pertandingan dengan Indonesia, penggemar dari kedua belah pihak mengangkat kesalahan masa lalunya, tulis keterangan jurnalis Arab Saudi, Fayad di Twitter. 6. Usut punya usut. Ternyata bukan hanya timnas Indonesia yang pernah dirugikan atas keputusan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Rival Garuda, Singapura hingga Cristiano Ronaldo pernah menjadi korbannya. Sebelumnya, rival skuad Garuda yakni Singapura pernah merasakan hal yang serupa. Pada Piala AFF 2014, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberikan penalti kontroversial untuk Malaysia. Kala itu kedudukan berimbang 1-1 dan Singapura selangkah lagi lolos ke semifinal. Namun saat laga akan usai, Ahmed Alkaf memberi hadiah penalti untuk Malaysia karena mengira adanya pelanggaran saat duel udara di area kotak 16. Alhasil, Malaysia berbalik unggul 2-1 dan berhak melaju ke semifinal Piala AFF 2014. Atas hasil itu, Ahmed Alkaf menjadi sasaran supporter Singapura yang melempar botol ke wasit Oman itu, dikutip dari Straits Times. Bahkan klub Cristiano Ronaldo, yakni Al Nassr pernah merasakannya. Pada Maret tahun 2024, Alkaf memimpin pertandingan Liga Champions Asia antara Al Nassr dan Al Ain. Dalam laga tersebut, ia mengeluarkan total 10 kartu, terdiri dari 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Pertandingan berakhir dengan kekalahan Al Nassr melalui adu penalti.